Kalau lu mau bangun rumah, biasanya banyak yang salah kaprah. Membedakan antara langsung membangun dengan tukang dengan membangun menggunakan jasa kontraktor atau jasa konstruksi. Sebetulnya beda tukang dengan kontraktor itu bukan cuma beda di harga doang, tapi yang membedakan yang paling utama adalah siapa yang paling repot pada saat pembangunan. Kalau pakai tukang, repotnya maksimal karena benar-benar harus dilihatin tiap hari, beli material, gajiin tukang, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bayar kontraktor itu semua udah diurusin. Tapi sebetulnya apa aja sih selain langsung ke tukang dan kontraktor, cara-cara kita untuk membangun sebuah properti gitu ya. Jadi apakah ada hal di lain tukang dan kontraktor yang bisa kita pakai juga? Skemanya seperti apa? Akan gue jelasin di video ini. Jadi tonton sampai selesai. Semoga nanti setelah nonton video ini lo bisa menentukan apakah proyek lo ini layak langsung ke tukang atau harus menggunakan kontraktor. Oke, sekarang saya pengen jelasin tentang tim di dalam konstruksi. Nah, tim konstruksi ini kita bagi menjadi dua ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa tim ini kita bagi dua. Ini yang versi praktikal, artinya ini dengan siapa Anda akan kerjasama nantinya untuk membangun properti Anda. Yang kedua itu lebih teoritis, yaitu tentang struktur organisasi daripada sebuah proyek gitu ya. Jadi nanti struktur organisasi proyek itu biasanya nanti akan masuk ke dalam kategori ini dan ini gitu ya. Jadi 3 teratas ini mungkin sudah ada organisasi proyek, atau bahkan mungkin 2 teratas saja sih. Jadi bagian sini dan bagian sini itu baru ada struktur organisasi proyek. Jadi yang kalau ini praktikal aja. Mungkin Anda nggak pengen ribet-ribet tahu tentang proyek gitu ya, tentang struktur proyek. Nah, ini lebih ke versi simpelnya. Nah, jadi kita lihat dulu, ini ada chart ya, ada diagram. Kita lihat di posisi Y, posisi tinggi, ini ada biaya ya. Artinya apa? Artinya semakin tinggi titiknya ya, semakin tinggi biayanya. Kemudian ini ada effort atau usaha Anda, usaha tambahan Anda, repotnya Anda gitu ya. Semakin ke kanan, maka semakin tinggi gitu. Jadi kalau biaya ini makin tinggi makin mahal, yang ini makin kanan makin repot gitu. Nah, kita punya kurva kira-kira seperti ini, punya garis seperti ini. Nah, ini akan jelasin, saya ada 5 bagaimana cara Anda bisa membangun ya. Jadi kerjasamanya gimana itu ada 5. Nah, kita mulai daripada yang paling bawah dulu ya. Yang mana biayanya, ini kalau kita jelasin dulu tentang biaya ya. Biaya ini maksudnya bukan biaya konstruksinya jadi beda, tapi biaya tambahan dari konstruksinya berbeda. Karena gini, kalau material itu kan di total akan sama ya. Material, jumlah hari itu nanti, jumlah hari pekerja itu relatif sama, tapi ada biaya-biaya overhead lainnya yang harus ditanggung. Makanya ini adalah biaya tambahannya, bukan biaya konstruksinya. Jadi misalnya kita punya biaya konstruksi yang sekian, nah nanti tergantung siapa yang ngelola dari bawah sampai atas, itu akan ada biaya-biaya tambahannya gitu. Nah, jadi yang pertama yang paling bawah adalah yang biaya tambahannya paling kecil, tapi effortnya paling besar. Jadi kalau Anda benar-benar mau effort bangun, ini Anda lakukan ini. Jadi bagian ini adalah bagian dari swakelola. Swakelola itu apa sih? Swakelola itu gampangnya Anda yang ngatur langsung ke tukang. Ya. Perlu dijelaskan dulu, biasanya walaupun nggak semua, swakelola ini biasanya adalah orang yang mungkin udah siap bangun, kemudian udah nyari-nyari info di internet, di YouTube, di Instagram, atau ikut course ini gitu kan. Kemudian ngerasa bisa bangun sendiri, artinya langsung nyari tukang ya. Biasanya orang-orang swakelola tuh seperti itu. Perlu diketahui juga, kita harus samakan mindset di sini bahwa ini masing-masing tempat itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangannya pasti ada, tapi yang perlu kita samakan mindset di sini adalah kita asumsikan mau membangun kos-kosan 2 lantai ya. Jadi saya bilang nanti ada plus minusnya kalau di bangunan tersebut. Kalau misalnya nanti di akhir sekalian saya akan jelaskan bahwa swakelola ini cocoknya untuk apa dan lainnya untuk apa gitu ya. Jadi swakelola ini intinya adalah Anda ngelola sendiri bangunan Anda, ngelola tukang sendiri dan ngelola material sendiri, ngelola alat sendiri, ngelola makannya tukang sendiri, kemudian
ngelola drama-drama di lapangan sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah swakelola. Anda kelola semua, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini swakelola ini benar-benar Anda langsung ke tukang gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, atau ini mungkin Anda penasaran ini titik apa gitu ya. Nah, swakelola ini kekurangannya adalah karena Anda kelola sendiri, sedangkan Anda mungkin nggak punya ilmu sama sekali di bangunan, jadi pada saat kontrol material, kontrol pekerja, kontrol kualitas, itu Anda miss di situ. Makanya bisa jadi malah swakelola ini adalah mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena Anda salah kelola. Jadi Anda swakelola terus salah kelola, jadinya biayanya besar. Saya ini nggak nakut-nakutin, tapi ini yang terjadi. Jadi banyak banget yang udah konsultasi sama kami, ternyata memang swakelola yang salah gitu. Bahkan ada ceritanya salah satu member itu bilang dia udah keluar biaya sampai 3 kali lipat, tapi progres baru 1/3. Jadi kalau bisa dihitung dia udah over budget 9 kali lipat, 900% gitu. Nah itu adalah akibat dari swakelola. Apakah buruk? Enggak. Nanti saya akan kasih tahu swakelola ini cocoknya di mana. Kemudian yang kedua adalah effort Anda mulai berkurang nih, ya. Nggak ngepol repot lagi. Ada satu yang dikurangi, yaitu adalah mengelola tukang. Karena kita menggunakan memborong jasa. Memborong jasanya apa sih? Nah, makanya kan saya bilang effortnya udah mulai berkurang nih, ya kan? Anda masih ngelola material, masih ngelola drama 1-2 kali, tapi hari-hariannya sudah diberikan kepada mandor atau pemborong jasa. Jadi pemborong jasa ini istilahnya borongan jasanya doang, jasa tukangnya. Borong itu bisa 2, bisa lamsam, bisa istilahnya borongan satu rumah berapa nanti gitu kan, bisa yang harian. Plus minusnya apa kalau borongan langsung? Anda pasti kerjanya diburu-buru, karena dia misalnya harusnya kerjanya 150 hari, pasti ngejar cepet-cepet kan, supaya untungnya lebih banyak. Nah, kemudian materialnya juga Anda harus ready terus, karena pasti dikejar-kejar sama nanti pemborongnya. Karena material kan Anda yang menyediakan, jadi dikejar-kejar terus. Kemudian itu sih paling utamanya ya, kalau misalnya harian itu nanti dilama-lamain biasanya kerjanya, karena harian itu kan semakin lama harinya semakin panjang kerjanya gitu kan. Nah makanya Anda harus cari pemborong jasa yang memang benar-benar bagus, dalam arti dia nggak yang lama banget tapi juga kerjanya nggak salah-salahan. Itu effort Anda udah berkurang, udah nggak ngurusin tukang lagi. Kemudian selanjutnya ini saya tulis 2 sekalian, pemborong dan kontraktor. Bedanya pemborong sama kontraktor apa? Kalau pemborong itu perseorangan. Kalau saya, Anda nge-DM saya terus bilang, Mas Ali saya pengen bangun dong. Oke, terus kita berkontrak atas namanya Muhammad Ali Akbar gitu kan. Itu berarti saya pemborong. Tapi kalau ada kontrak atas nama PT saya, atas nama perusahaan saya, maka itu saya kontraktor. Istilahnya kalau ini sebetulnya agak apa ya? Agak abu-abu sih, ada yang pemborong ngaku kontraktor, ada yang kontraktor ternyata pemborong gitu kan. Cuman istilahnya kita bedakan seperti itu aja. Pemborong itu perseorangan, kontraktor itu perusahaan, mau CV mau PT itu kontraktor. Nah, kenapa effortnya lebih daripada pemborong jasa? Karena material juga sekarang udah dikerjakan oleh pemborong dan langsung dikerjakan oleh pemborong. Kemudian pemborong dan kontraktor apa bedanya? Effortnya itu adalah di jaminan mutunya. Karena kontraktor ini perusahaan, udah ada brand, udah ada nama, harusnya sudah ada jaminan mutunya, udah ada sistemnya, sistem kelola waktunya, dan lain sebagainya, sehingga kontraktor ini bisa memberikan kualitas yang lebih baik gitu dibandingkan dengan pemborong. Jadi effort Anda lebih kurang gitu nanti, walaupun nanti mungkin bukan pada saat membangun, tapi pasca membangun misalnya, nah itu bisa juga. Kemudian yang terakhir, yang paling atas, nah, yang terakhir ada developer atau beli langsung. Jadi Anda nggak perlu repot bangun, nggak perlu repot desain, ya udah tinggal beli aja sama developer gitu kan. Minusnya kan effortnya nih kecil banget ya. Bahasanya Anda tinggal beli itu. Tapi biayanya tinggi banget. Kenapa? Karena di dalam developer itu, pertama lahan, dia beli lahan 1000 meter. Nggak 1000-1000-nya bisa dibangun.
Beli lahan 1000 meter, nggak 1000-1000-nya bisa dibangun, paling cuman 70%-nya aja. Sini harus bikin jalan, harus bikin fasos dan lain sebagainya. Kemudian dari sini juga ada biaya kontraktornya kan. Kontraktornya sudah markup sendiri, ya. Kemudian biaya marketing, biaya perizinan, dan biaya lain-lainnya yang banyak banget gitu. Nah makanya pasti harga dari developer tuh lebih mahal, bukan karena marginnya tinggi, karena apa? Karena memang satu harus menyediakan fasum-fasas, dua perizinan, marketing, konstruksi dan lain sebagainya gitu. Jadi ini dia 5 cara ya. Kita lihat yang effortnya paling besar ada swakelola, effortnya paling kecil adalah beli langsung dari developer, kemudian di atasnya ada pemborong jasa, pemborong, kontraktor dan lainnya. Ingat swakelola juga bisa kalau salah kelola menjadi mahal. Udah mahal, effortnya tinggi gitu kan. Jadi Anda mendingan pilih yang sesuai. Nah, kapan swakelola bagus? Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Swakelola ini bagus kalau misalnya Anda mau renov kamar mandi, mau renov kamar yang kecil, benerin genteng bocor itu, Anda kan nggak mungkin manggil Waskita Karya gitu atau Wijaya Karya kan. Pasti Anda mendingan langsung panggil tukang aja. Panggil kontraktor juga sebetulnya terlalu ribet kalau untuk renov kecil gitu. Tapi kalau Anda mau bangun kos-kosan 100 pintu 4 lantai, itu akan lebih bagus dengan kontraktor, karena kontraktor nanti mungkin menggunakan alat yang tepat, manajemen yang tepat, material yang tepat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi swakelola tuh nggak selamanya buruk. Tapi kalau misalnya memang Anda mau ngelola yang kecil, mendingan swakelola. Kalau udah mulai kompleks, menggunakan kontraktor gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi itu adalah tentang tim yang Anda bisa ajak kerjasama untuk membangun properti Anda. Di video selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi struktur tim di dalam proyek. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.